Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 dan 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Demikian nas pembimbing pada hari ini. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Saudara-saudara, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Betapa sering kami mengabaikan orang-orang di sekitar kami, padahal kami tahu kami harus melakukan bagian kami, menolong, berbagi, menjadi sahabat buat orang-orang yang membutuhkan, yang hancur hati. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang menerangi kami lewat firman yang akan kami dengar, supaya kami boleh terus memperbarui hidup kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan, itu sesungguhnya kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita dan telah menerima pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru diambil dari Matius 25 ayat 34 dan ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian petunjuk hidup baru. Syukur kepada Allah.
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami akan merenungkan akan firman-Mu. Berikanlah kami roh-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami pun boleh dituntun untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita pada hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit dan atau penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Kristus. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tema khotbah hari ini adalah Kristus dimuliakan. Kristus dimuliakan ini identik dengan satu perayaan kekristenan yang kita rayakan di dalam ibadah kita, yaitu Minggu Kristus Raja. Kenapa Minggu Kristus Raja? Yesus Kristus anak manusia itu kedatangannya akan segera kita rayakan, yaitu di hari Natal. Dia datang sebagai Raja Damai, Prince of Peace. Sebab itu mulai minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu Advent dan akan menyongsong hari kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Minggu Kristus Raja ini adalah titik awal dari seluruh rangkaian peringatan akan peristiwa Kristus yang akan kita rayakan ke depan. Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang akan datang kembali. Kristus adalah Raja yang kita muliakan. Oleh sebab itu ada nyanyian, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Itulah Yesus. Ia akan datang kembali dari surga untuk segenap umatnya. Dalam bacaan Alkitab kita yang digambarkan oleh Injil Matius, anak manusia akan datang dan ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Akankah kita mendapat kursi atau mendapat bagian di dalam tahta kemuliaan Kristus tersebut? Layaknya sebuah pengumuman pertandingan, katakanlah Indonesian Idol, yang membuat dakdikduk para pesertanya. Kita menanti-nantikan apakah nama kita akan dibacakan sebagai pemenang yang akan mendapat kursi di dalam tahta kemuliaan Kristus. Seperti sebuah sayembara menunggu namanya dibacakan secara tiba-tiba. Injil Matius menggambarkan bahwa proses akhir diibaratkan seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Menarik, mengapa diibaratkan seperti memisahkan domba dan kambing? Domba dan kambing ternyata memiliki paras yang hampir sama. Mereka juga makan makanan yang sama. Sehingga gembala biasanya ngangon atau menggembalakan domba dan kambing secara bersama-sama. Tapi sekalipun banyak kesamaan, toh mereka adalah dua jenis hewan yang berbeda.
dalam konteks zaman Alkitab, domba memang sering diidentikan dengan hewan yang lebih baik daripada kambing. Sekalipun ini cuma perumpamaan saja. Bukan berarti kambing adalah hewan yang buruk. Karakter domba sering digunakan untuk menggambarkan banyak hal yang positif. Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Kita manusia sering digambarkan sebagai domba-domba yang hilang. Oleh karena itu, domba diibaratkan sebagai hewan yang memiliki karakter, bisa menggambarkan hidup yang benar. Sementara kambing yang tidak menjalankan hidup yang semestinya. Oleh sebab itu, dalam perumpamaan ini domba ditaruh di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Jika kita cermati bacaan ini, saudara-saudari yang terkasih, bagi mereka, baik mereka yang disebut domba dan mereka yang disebut kambing, ternyata sama-sama tidak menyadari akan apa yang menjadi kualifikasi oleh sang raja. Pertanyaan yang sama diajukan kepada sang raja, yaitu di ayat 39 dan 44. Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, dan atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Baik domba dan kambing sama-sama mengajukan pertanyaan tersebut. Keduanya tidak sadar bahwa selama ini perbuatan mereka dicermati oleh sang raja. Raja memperhatikan betul duduk berdirinya dan apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ternyata ada sebuah kualifikasi hidup yang oleh sang raja dianggap penting, bahkan utama, yang menentukan posisi atau bagian kita di garis finish nanti. Apa itu kualifikasi hidupnya? Dalam Alkitab dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Demikian kata sang raja. Masalahnya kalau kita cermati, baik domba dan kambing tidak menyadari ternyata itu kualifikasi tertinggi yang mendapatkan poin tertinggi. Mungkin kambing akan berkata, kalau saja saya tahu itu kualifikasinya, pasti dari sejak dulu saya udah bakal mengerjakan hal itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah hidup kita ini seperti sebuah sayembara yang demikian? Oh, ternyata tidak. Kualifikasi hidup yang dimaksud oleh sang raja bukanlah sebuah kesengajaan, bukanlah sebuah pekerjaan yang sengaja dilakukan dalam rangka mencapai keselamatan. Tetapi kualifikasi yang lahir dari hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Sebagaimana Yesus berkata bahwa hukum yang terutama dalam hidup ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua setelah itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kedua hal tersebut harus berjalan bersamaan. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama kita manusia, mengasihi saudara kita, mengasihi tetangga kita, bahkan mengasihi orang-orang lain yang mungkin belum kita kenal yang ada di sekitar kita. Satu kali seorang bertanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menjawabnya dengan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang peduli dan murah hati. Artinya mengasihi sesama manusia adalah saling peduli satu dengan yang lain, saling memerhatikan, saling mengasihi, saling mencukupi bagi yang kekurangan. Jika kita dipenuhi dengan kasih Allah, maka biasanya otomatis akan mengasihi saudara-saudara yang lain. Sebaliknya, jika kita sulit mengasihi saudara-saudara kita yang lain, itu berarti kita belum
dipenuhi oleh kasih Allah. Inilah yang membedakan antara mereka yang disebut dengan domba dan kambing. Sebab keselamatan sejatinya adalah anugerah dari Tuhan, bukan semata-mata karena apa yang kita kerjakan. Kita tidak melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan, melainkan Tuhan menganugerahkan keselamatan itu bagi kita yang mau menerimanya. Dan cara kita merespons akan anugerah keselamatan itu adalah dengan kasih. Kasih pada Allah dan juga kasih pada sesama. Dan itu tampak dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Mari kita terus menyadari, merayakan, meresapi kasih Allah yang selalu baru, kata pemazmur, yang selalu menyapa kita hari lepas hari. Dan ini tersedia bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang dipenuhi kasih Allah dan mampu membagikan kasih itu kepada orang-orang kecil, orang-orang hina. Siapa mereka? Orang-orang yang sedang mengalami sakit, yang lemah karena COVID-19. Jangan kita jauhi mereka, tapi justru kita rangkul, kita sahabati. Orang-orang yang berjuang untuk mencari makan, jangan abaikan mereka, tapi berikanlah mereka makan, minum, pakaian. Orang-orang yang sedang dalam belenggu ketakutan, kekhawatiran, problem rumah tangga, problem pencarian jati diri, kegalauan, kebosanan. Jangan marahi mereka, tapi rangkullah dalam cinta dan damai. Sebab dengan demikian Kristus dimuliakan melalui sikap hidup kita. Dan kita pun akan mendapat bagian dalam tahta kemuliaan Sang Raja. Dan kita akan mendapatkan tempat di posisi domba dan bukan di posisi kambing. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan mengajar kami lewat hamba-Mu untuk kami bisa mempersiapkan hidup kami selama kami hidup. Biarlah Bapa, kemuliaan Kristus boleh dicerminkan lewat sikap hidup kami, lewat perbuatan kami ketika kami memperhatikan dan menolong sesama kami, menolong orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa terus untuk pergumulan jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar. Kami berdoa juga untuk adik perempuan dari Bapak Aurisa yang sedang menjalani proses pengobatan. Tuhan, Engkau yang terus menolong saudara-saudara kami yang sakit ini. Kiranya Engkau memegang tangan mereka, memulihkan dan menyembuhkan sakit mereka. Berikan terus iman pengharapan di tengah sakit, supaya mata, hati dan pikiran kami tetap terus tertuju sama Tuhan.
Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat juga yang bergumul dalam berbagai hal, masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan dengan saudara-saudara atau keluarga yang mungkin diwarnai dengan konflik atau gesekan. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong jemaat Tuhan supaya mereka bisa keluar dari pergumulan dan hidup mereka dipulihkan. Lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia yang terus masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini dan dunia ini, memakai tim medis, para ilmuwan, bahkan pemerintah bangsa kami untuk terus bisa memutus rantai COVID-19 ini. Berikan kami juga hikmat bijaksana untuk kami bisa memelihara kehidupan dengan senantiasa menjaga sikap dengan melakukan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Berdoa untuk gereja Tuhan Gemindo. Berkatilah gereja ini Tuhan, supaya kiranya Engkau memakai gereja-Mu Gemindo menjadi alat Tuhan, menyebarkan kasih dan kebenaran bagi masyarakat sekitar. Bahkan gereja-gereja di Indonesia ini Tuhan berkati, supaya kehadiran kami sungguh-sungguh menjadi terang bagi masyarakat bahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada rela sujud
Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan, kasih sayang daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian menjalani kehidupan kita dari hari ini, besok, dan sampai seterusnya. Amin.